Sampun siap, Prof? Oke, bisa ya? Sampun, Prof. Layar kami Assalamualaikum persilahkan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Mohon izin Bapak Rektor. Oh, siap Pak Kepala Senat. Siap membackup kita semuanya ini. Jadi siap. Terima kasih pada beliaunya. Karena kita dalam satu perahu, ya, enak bersama, susah bersama, dan bonusnya ini. Jadi, terima kasih Pak Rektor. Bapak, Ibu, para kolega, dan para audiens yang mengikuti pada bedah buku. Kalau saya bilang disebut bedah buku boleh, ya Pak Rektor ya. Boleh ya. Jangan dibedah. Ini guyonannya. Nah, dalam kaitan pandemi ini, Bapak Ibu, memang perlu untuk menjaga nalar. Sebagaimana kita tahu, virus ini adalah bukan sekedar virus biasa. Meskipun dibanding dengan SARS atau MERS, artinya virus corona, yang menyebabkan saluran napas, yang terjadi di Wuhan dulu juga, di China juga, lalu kemudian di daerah daratan Arab Saudi, Onta, itu dibanding dengan itu tidak terlalu bahaya. Tetapi faktanya, meskipun tidak terlalu bahaya dibandingkan fatalitasnya yang ada di MERS dan di SARS, itu spreading-nya, daya sebarnya demikian luar biasa. Namun sebelum itu nanti saya tolong diingatkan 3 menit kalau waktunya mau habis ya Pak Pulung ya, karena ini harus berbagi. Siap. Siap, ya. Nah, kita kembali bahwa virus ini adalah supervirus. Jadi begitu kena, orang itu walaupun bergejala atau tidak bergejala, itu begitu ada dekat di sekitar itu, nyemprotnya itu 2-3 orang, itu terkena. Terkena dalam arti bisa bergejala, bisa tidak bergejala. Maka ketika ditemukan di akhir pertengahan Desember, itu pada bulan Maret awal dan minggu kedua itu dinyatakan pandemi. Artinya dalam tempo kurang dari 3 bulan, virus ini sudah menggemparkan dunia. Nah, termasuk aspek sosial, politik, ekonomi, dan segala macam. Sehingga tatanan yang sudah settle dalam periode era revolusi 4.0 dijungkir balikkan. Nah, dijungkir balikkan ini salah satunya prediksi-prediksi matematis, termasuk salah satu korbannya itu Ferguson yang di Inggris. Itu terkena getahnya dia harus mundur dari konsultan seniornya Perdana Menteri Inggris. Padahal yang lainnya pun mengakui segala macam permodelan matematisnya dalam memprediksi angka kematian dan angka kejadian itu banyak yang breset. Mengapa banyak yang breset? Satu, karena perkiraan pakai nalar yang rutin, itu ternyata tidak cocok dengan karakter virus dalam menjungkir balikkan dunia. Ya, jadi ketika Ferguson itu mempredik ada sekian juta yang terjadi dan kematian 510.000, ternyata di Inggris sampai detik ini hanya sekitar 50-60.000. Itu salah satu contoh pendekatan matematis yang membuat orang kalau tidak berpikir kritis dan tidak sabar, menjadikan pendekatan-pendekatan ilmiah menjadi melalui suatu krisis. Apa betul SOP yang kita lakukan itu menjadi tidak cocok dengan virus? Nah, sebetulnya dalam kaitan ini, kecepatan virus dalam menjungkir balikkan suatu fenomena yang ada, baik itu di aspek medik, baik itu di aspek yang lainnya. Ketika kita itu belajar langsung dalam COVID, ini banyak hal yang kita petik.
istilahnya itu di rumus dunia itu tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya serba mungkin. Maka dari prinsip yang semacam itu, tetap prinsip-prinsip kaidah ilmiah kita pegang teguh dalam rangka menyesuaikan rumus-rumus yang dibuat oleh COVID. Saya mengasih contoh tentang dampak COVID pada sistem tubuh manusia. Dalam dampak COVID yang terkait dengan sistem tubuh manusia terjadi yang namanya silent hypoxia. Silent hypoxia, Bapak Ibu, itu adalah kadar oksigen turun daripada yang dikaidahkan oleh alam. Misalkan saja normalnya 98%. Itu terjadi kira-kira menjadi 90%. Yang biasanya normal era, itu penderitanya itu kalau turun 8% itu sudah megap-megap. Sudah ada semacam alarm. Tapi dengan COVID ini tidak terjadi megap-megap. Padahal mestinya harus megap-megap alarm ini. Sehingga COVID ini membuat suatu alarm itu tidak jalan sebagaimana mestinya. Inilah konversi dari perubahan-perubahan baru yang ditimbulkan oleh virus ini pada aspek selain medik. Yang saya bilang itu pendekatan prediksi matematis juga dijungkir balikkan oleh COVID tersebut. Kembali lagi kepada inti bahwa sebagai saintis kita perlu banyak belajar terhadap COVID. Karena hal-hal ini kalau tidak diperhatikan, kita akan terjebak kepada kepanikan. Yang mestinya dalam kaitan ini tidak boleh panik dalam era pandemi ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ada 6 hal yang perlu kita tekankan dalam menghadapi kondisi pandemi ini, terutama yang kita alami sekarang ini di Jawa Timur posisinya menyalip DKI. Jadi yang pertama, kita tidak boleh panik dalam profesi kita untuk melayani masyarakat sesuai bidangnya. Nah, untuk itu harus punya persyaratan-persyaratan agar positioning kita dalam melayani masyarakat itu sesuai dengan harapan dan tidak menimbulkan penambahan panik-panik yang sudah ada. Yaitu kita harus tetap belajar menaikkan kapasitas keilmuan kita sesuai profesi kita, sesuai dengan keilmuan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga harus pandai membaca gejala alam, dalam hal ini baca referensi-referensi terbaru terhadap COVID. Karena itu berjibu suatu laporan-laporan COVID dari dunia belahan utara sampai selatan, dari timur sampai barat. Ini penting sekali agar kita mudah sekali bertimbuk dengan para ahli lainnya. Tanpa ini kita kuasai, ada semacam miskomunikasi, mispersepsi, sehingga ujung-ujungnya terjadi chaos di antara komunikasi para ahli. Di dalam hal para ahli aja chaos, apalagi di bawah. Maka kita kembali kepada kaidah-kaidah ilmiah, kita cocokkan, mana yang kurang kita perbaiki bersama. Karena kita sepakat untuk berjihad pada bidang ilmiah. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian yang 2 menit, Pak Prof. Joko. Sekarang berapa menit? 2,5 menit. Tapi Terima karena Bapak kasih. Ketua Senat ya kita kasih 4 menit lah karena Bapak Ketua Senat. Mohon izin Pak Rektor ya. Nah, kemudian berikutnya kita harus pandai berkomunikasi. Komunikasi ini penting sekali Bapak Ibu karena pandemi ini sangat berat yang kita hadapi. Jadi jangan saling menyalahkan. Yang penting bagaimana mensinkronisasi apa yang ada, mengharmonisasi apa yang ada, supaya tidak terjadi kontraproduktif dari pendekatan-pendekatan di masing-masing profesi. Ini penting sekali komunikasi ini. Nah tadi untuk komunikasi harus disangoni pembelajaran yang sangat bagus terhadap masing-masing keilmuan,
Dan sense of crisis-nya kita asah terus agar mudah sekali menyesuaikan dalam teamwork. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, jangan lupa masing-masing profesi untuk mengasah keprofesiannya. Yang kami maksud adalah yaitu regulasi, ya, kita harus kuasai. Regulasi dari pusat, dari provinsi, dari daerah, regulasi dari Kementerian Pendidikan, UNER-nya yang dibuat oleh Pak Rektor, kemudian ke bawah lagi ke fakultas, itu harus kita perhatikan. Di samping regulasi, kita harus memperhatikan etika. Etika ini kita pertahankan demi menata apa yang ada. Apa artinya mengejar yang katakan kita yakini itu suatu baik, tapi nggak sampai mengejar itu kita sudah terpecah belah. Lebih baik existing yang ada ini kita rawat dengan bagus, sambil kita pegang nanti menuju kebaikan ke arah sekian derajat. Lintang selatan, misal saja begitu. Ini penting sekali. Yang berikutnya, selain regulasi sama etika, jangan dilupakan bahwa kita ini berprofesi sebagai makhluk sosial. Jadi teamwork itu sangat perlu sekali dalam rangka menghadapi COVID yang berat. Dan yang berikutnya kompetensi yang harus kita perhatikan yaitu systemic based thinking. Artinya apa Bapak Ibu? Kita harus pandai mengurutkan prioritas. Mana yang kita prioritaskan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nggak mungkin kita mengakai semua hal itu kita pecahkan dengan dana yang minim, dengan waktu yang minim, dengan keterbatasan bla bla. Maka kita hitung semuanya, mana yang bermanfaat untuk semua umat, baik itu di Indonesia maupun dunia. Nah, maka dari itu prinsip efisiensi dan effectiveness yang didukung oleh suatu comprehensive based thinking itu sangat perlu. Nah, di dalam buku ini dari berbagai disiplin keilmuan, mulai dari disiplin kesehatan, kemudian life science, sampai social science, itu ada semuanya. Yang tentunya ini mempunyai keterbatasan karena hal waktu, karena hal dalam kemampuan personal, tapi paling tidak niat baik ini kita apresiasi untuk perbaikan ke depan, untuk mengangkat problem COVID yang luar biasa banyaknya ini. Nah, dengan demikian dimaksudkan yang dikoordinir oleh Bapak Rektor Prof. Nasih ini bisa menginisiasi baik para ahli lainnya yang di UNER maupun di center-center lainnya. Mari kita sinkronisasi, mari kita harmonisasi, mari kita open mind. Kita harus terima kritik, kita harus berdiskusi sopan santun penuh perhatian untuk kemanfaatan umat. Ini adalah suatu ciri dari suatu seorang saintis yang sesuai dengan mandatnya UNESCO, yaitu living together dengan lifelong learning. Rasanya begitu, Pak Moderator. Terima kasih Pak Rektor waktunya yang untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gimana Mas Supa, Bulog? saya ini begitu Prof. Joko ngomong, saya langsung membuka semua buku-buku ini. Tulisan Prof. Joko ternyata banyak loh, Pak. Banyak Pak sekali. Dan dari buku ini kita tahu ternyata Prof. Joko adalah penggemar berat Didi Kempot, Pak. Oh. Jadi ditulari Pak Rektor ini saya ini. Karena di halaman 89 tulisannya itu judulnya jaga jarak atau ambiar gitu, Pak. Nah, iya. Ini Dan Mas beneran ini. Bulog, kita terima Oke, Pak. kasih kepada para penulis karena buku ini ditulis berdasarkan artikel-artikel yang dimuat di media termasuk Prof. Badri, apalagi Prof. Bagong, Pak Joko yang banyak di Kompas ini ya. Kita boleh menyebut misalnya ada Pak Fedik juga yang ahli virologi ya dari dokter hewan. Karena tadi ketika Pak Joko mengatakan komunikasi itu penting, maka buku ini lengkap. Nah, kalau belajar komunikasi, saya itu pengalaman yang paling banyak saya belajar ke dokter hewan, Mas Bulog. Ahli komunikasi itu malah belajar ke dokter hewan, Pak? Iya, karena dia kalau dengan pasiennya nggak pernah bicara, tapi langsung bertindak itu dia.
Itu berarti sangat menangkap pesan komunikasinya ya Pak ya. Ya, dan di sini ada juga dari psikolog Bu Hamidah, kemudian Bu Prof. Mangestuti dari obat, dari sastra pun ada Wayan, Mas Herlambang, hukum. Jadi buku ini lengkap sekali. Tapi lebih lengkap kalau kita nerbitkan lagi itu saya kira. Oh siap. Apalagi dukungan dari anggota Komisi 10 DPR RI itu Profesor Darul Maliki ini luar biasa. Sebenarnya dulu saya pengen beliau jadi gubernur Jawa Timur, nggak tahu kok tiba-tiba ke Jakarta. Tampaknya kita sekarang bergeser ke Prof. Zainuddin dulu, Mas ya. Yeah. Monggo ada Monggo, pertanyaan Prof. menarik Siap, dari tadi Mas Adit harian apa ini juga bangsa ini mengatakan apakah karena Pak Jokowi barusan dari Gradi Jawa Timur mengatakan mungkin enggak 2 minggu itu ditekan. Nah, berarti Pak Joko bisa jawab apakah dalam dua minggu ini virus itu bisa penyebarannya nggih Pak. Meskipun virus itu selama ini menekan jiwa kita, Mas Bu. Nggih, monggo Prof. Zainuddin, sampun di share screen nih Prof. Zainuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan saya muliakan Pak Rektor, para guru besar di lingkungan Universitas Universitas Airlangga Surabaya. Ini kampus Bapak, ini bukan Muhammadiyah Pak ini. Ya, sorry. Karena bertetangga itu apa? Nggih Pak, nggih. Pak Bagong, Mbak Suko, dan para penulis buku yang sangat inspiratif. Sayang saya tidak cukup banyak waktu untuk bisa menyelesaikan baca tulisan ini. Beberapa yang saya baca. Nah, saya menangkap satu hal yang sangat menarik dari buku yang berjudul Menjaga Nalar Mencari Jalan Keluar ini. Di dalam buku ini saya baca tidak hanya menguraikan gejala COVID-19 atau gejala klinisnya dengan berbagai akibatnya secara fisik, tapi juga gejala-gejala klinis dalam tanda kutip dari sisi mental dan nalar. Banyak ungkapan-ungkapan yang menggambarkan gejala-gejala klinis, sekali lagi tanda kutip, dari sisi mental dan nalar. Gitu. Ini begitu saya megang buku dan membaca selintas, kesan yang muncul ini Pak Suko. Ya, mudah-mudahan yang menulis itu juga masih bermental dan bernalar positif dan sehat. Waras kalau orang Surabaya. Waras. Warasnya orang Surabaya sama Jawa Tengah beda soalnya Pak. Iya. Ya. Nah, banyak tulisan yang ditulis berangkat dari perkembangan apa yang berkembang di bulan-bulan Maret gitu ya. Jadi belum banyak menulis tentang misalnya new normal itu seperti apa itu. Jadi banyak ditulis dalam kaitannya dengan perkembangan COVID di sekitar bulan Maret. Yang kalau kita lihat bulan Maret itu baru 117 negara, sekarang sudah di atas 200. 215. Nah sekarang ASEAN saja total case-nya 138.000. Dan Indonesia menyumbang 50.000. Apa namanya ya, total case-nya 50.000, yang sembuh 20.000 dan yang meninggal 2.600. Ini perkembangan saat ini. Oleh karena itu kurva COVID hingga hari ini masih sangat mengkhawatirkan, mencemaskan,
kurvanya juga belum kunjung melandai. Tetapi karena modal kita adalah bonek, optimis, maka saya kutip tulisannya Bu Dr. Atik Hairul Hidayah di halaman 31, itu Tuhan memberi ujian kepada kita dengan batas kemampuan. Dan di dalam Al-Quran itu ada bunyinya ini, biar nuansa Jumatnya juga muncul, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu akan memberi ujian, memberi beban, memberi tugas sesuai dengan kemampuannya. Insya Allah dengan diberi beban COVID ini, kita akan bisa menghadapinya, walaupun tentu itu memerlukan satu proses. Nah, COVID-19 jelas menguji banyak hal, menguji kesehatan secara fisik dan mental. Tadi sudah digambarkan dengan bagus oleh Pak Profesor Joko. Ekonomi, saya juga baca tulisan-tulisan Pak Suko, tulisan Pak Bagong. Nah, demikian juga berkaitan dengan politik. Kalau dari segi politik, kita melihat hampir semua pemimpin negara itu lebih banyak untuk mengakumulasi kekuasaannya, gitu. Menunjukkan kekuasaannya di Indonesia dengan mudahnya mengambil kebijakan kita, merubah-ubah kebijakannya dengan cepat, bahkan DPR yang punya kewenangan pun kadang-kadang juga tidak sempat dimintai pertimbangan, dilihat dari segi politik. Sosial keagamaan sudah barang tentu sangat luas dampaknya. Ada yang setuju. Dan sewu, Prof, untuk PPT-nya belum ke share, Prof, ke share screen. Besar ya? Belum, nggih. Mana ini cara nge-share-nya nih? Diklik share screen nanti ada yang PPT, diklik, Prof. Share. You are screening sharing. Sudah screen sharing ini? Share, di stop dulu, share screen, terus habis itu diklik yang gambar PPT, Prof. Stop dulu. Nggih, di stop mawon, Bumi. Oh. Terus? Di share screen. Udah tadi. Di share screen lagi, Prof, tapi yang mana? Nah, yang ini, Prof, Sambun. Monggo. Ini udah? Sambun, ini ke buka PPT-nya, Prof. Oke. Kalau pakai Pak slideshow muncul nggak ini? Slideshow ini muncul? Muncul, Prof. Muncul, Prof. Oke. Saya kira ini, jadi sosial keagamaan juga tidak kalah rumitnya. Ada yang protes kok tidak boleh tarawih di masjid, sholat Jumat di masjid, dan seterusnya. Dan itu menjadi persoalan tersendiri. Nah, tapi yang pasti kemudian karena COVID-19 itu belum ditemukan vaksinnya, tetapi Universitas Airlangga sudah menemukan obatnya, itu kombinasi 5 obat itu sudah menjadi pembicaraan di Jakarta itu. Mudah-mudahan itu membuka harapan baru untuk menyelesaikan atau mengobati yang terpapar virus corona. Tetapi yang terjadi kemudian yang pasti jalan keluar yang paling bagus adalah melakukan isolasi diri. Yang pemerintah kemudian mengeluarkan PSBB, pembatasan skala sosial berskala besar. Nah, PSBB itu menghasilkan 2 kemungkinan menurut saya. Akan memunculkan Ashabul Kahfi atau memunculkan apa yang disebut dengan Plato's Cave atau Gua Plato. Ada yang kemudian PSBB, isolasi. Saya juga merasakan bagaimana rasanya mengisolasi diri selama 2 bulan lebih.
selama 2 bulan itu karena saya tinggal di apartemen, yang bisa saya lakukan cuma keluar dari kamar, masuk kamar lagi, keluar lagi, begitu seterusnya selama 2,5 bulan. Tidak tahu dunia luar. Keluar sedikit, ada semacam kekhawatiran yang luar biasa. Nah, kalau kita melihat Ashabul Kahfi, yaitu 7 orang yang dia itu bersembunyi ke gua selama lebih dari 300 tahun, tetapi begitu kemudian bangun dan berkesempatan untuk keluar, dia terkaget-kaget dunia luar sudah berubah, tetapi sikapnya positif terhadap perubahan itu. Maka kemudian dia beradaptasi, menyesuaikan terhadap perubahan, dan dia berperilaku, bersikap seperti apa yang diminta oleh keadaan yang baru yang dia jumpai itu. Itu Ashabul Kahfi. Berbeda dengan kasus Gua Plato, Plato's Cave, Gua Plato. Beberapa orang terjebak di dalam gua, lalu hidup di dalam gua itu, dunia kemudian dipersepsi sebagaimana yang dia lihat di dalam gua itu. Nah, satu orang dari sekelompok orang terjebak di gua itu berkesempatan untuk keluar, ternyata dunia tidak sesempit yang ada di dalam gua itu. Lalu segera kembali kepada teman-temannya yang ada di dalam gua, memberitahu kalau dunia itu tidak sesempit, tidak seburuk, tidak sejelek, tidak seperti yang ada di dalam gua itu. Dunia itu luas, tetapi informasi yang diperoleh secara objektif itu diterima oleh teman-temannya yang di dalam gua itu dengan sikap negatif, bahkan dituduh menyebar hoak, dituduh menyalahi common sense. Nah, metafor Ashabul Kahfi dan Gua Plato ini saya ingin gunakan untuk melihat sikap masyarakat kita yang menganggap COVID ini memang sesuatu yang membahayakan, oleh karena itu perlu disikapi. Kalau kita harus mengisolasi diri, ya mengisolasi diri. Kalau pakai masker, ya harus pakai masker. Kalau kita harus masuk ke new normal, maka kita juga lakukan sesuai dengan protokol new normal seperti yang diminta oleh WHO itu. Tetapi ada yang menilai itu sesuatu yang negatif. Ini ada masyarakat kita seperti itu. Nah, berikutnya, gejala Plato's Cave itu seperti ini. Saya kutip tulisannya Pak Prof. Joko ini di halaman 89 itu. Yang kemudian memunculkan... Yun Sewu, Prof. Zainuddin. Waktunya kurang 2 menit, Prof. Oke, tak percepat nih. Iya, Prof. Ini tulisannya Prof. Joko di halaman 89, munculnya superego ini menurut saya gejala-gejala Plato's Cave. Kalau Ashabul Kahfi, saya kira tadi sudah saya banyak cerita. Nah sekarang COVID-19 itu menciptakan disrupsi kehidupan. Betul-betul berubah keadaan. Keadaan normal menjadi, orang tidak mau menyebut abnormal, tapi orang menyebut new normal. Positive thinking pun kemudian sekarang berubah. Terutama bagi para tenaga kesehatan. Tidak boleh menggunakan positive thinking. Yang boleh dilakukan adalah positive thinking dalam arti positif COVID. Tidak boleh menggunakan presumption of innocence itu yang di lembaga hukum itu. Itu dari tulisannya Pak Prof. David ini. Dan kita berubah, tiba-tiba generasi kolonial, generasi tua, kemudian perilaku kita menjadi milenial. Umumnya generasi tua, generasi kolonial itu tidak menguasai Zoom, gitu. Mau nge-share PowerPoint saja kesulitan. Nah sekarang kita belajar jadi milenial lagi itu. Begitu Pak Pulung.
Oke. Iya, Bro. Nah, yang terakhir, minta waktu sedikit. Asumsi-asumsi kita yang perlu dirubah. Menurut saya, munculnya COVID itu erat kaitannya dengan asumsi-asumsi yang dibangun selama ini di dalam membangun kehidupan. Asumsi yang dibangun di banyak negara menggunakan tesisnya Fukuyama, The End of History. Sehingga kemudian yang dibangun, yang digunakan asumsi demokrasi, liberalisme, dan kapitalisme. Padahal asumsi-asumsi itu seperti yang disampaikan oleh Stiger dan Lin melahirkan paradoks. Terakhir. Ilmu pengetahuan bertumbuh, rasionalisme berkembang, pertumbuhan juga tinggi, tetapi paradoksnya ialah kualitas kehidupan menjadi justru merosot. Nah, semakin parah ketika didera oleh COVID-19. Ivan Illich bahkan mengatakan sekarang ini bumi kita sudah berubah menjadi planet rumah sakit. Nah, asumsi-asumsi pertumbuhan itu masih juga sangat dominan di kalangan pengambil kebijakan kita di dalam rangka percepatan penanganan COVID. Ini ditulis juga oleh Pak Bagong di halaman 180, 181. Semula pemerintah ini hanya membutuhkan 401 triliun. Lalu dalam 3 bulan berubah dari 405 triliun menjadi 607 triliun. Dan belakangan Menteri Keuangan kita meminta 905 triliun. Digunakan untuk apa? Lebih banyak untuk urusan ekonomi daripada penanganan kesehatan. Oleh karena itu, kalau tadi teman-teman di UNER juga ngeluh riset-riset COVID tidak dapat anggaran yang cukup, karena asumsinya tidak berangkat dari kesehatan, asumsinya berangkat dari pertumbuhan. Nah, oleh karena itu, kesimpulan saya, kalau kita ingin memperbaiki keadaan, harus dimulai dari perbaikan asumsi. Jadi, asumsinya kalau bisa, ya seperti yang disarankan oleh agamawan, yang disarankan oleh para akademisi, itu ini yang selalu saya ingin tekankan, pengambil kebijakan di pusat maupun di daerah lebih banyak dengarlah aspirasi, suara-suara, nasihat agamawan, nasihatnya para akademisi, dan para akademisi seperti yang di UNER, kami berharap terus meningkatkan portofolionya, termasuk menulis buku seperti ini sangat dibutuhkan supaya pengambil kebijakan kita menentukan kebijakannya bukan mendengar dari kalangan oligarki ini. Sekarang yang paling didengar adalah oligarki, politisi nggak didengar, akademisi tidak didengar, apalagi agamawan. Nah ini menurut saya yang saya kira ilmuwan dan akademisi harus lebih aktif. Ini satu halnya lagi, kesimpulannya ialah asumsi kita rubahnya kemana? Berubahnya ke asumsi harmoni. Ini tulisannya Ibu Hamidah yang ada di halaman 177. Kita ini harus membangun kehidupan yang harmoni. Kemudian bagaimana harmoni itu? Kita ini makan berhenti sebelum kenyang. Kita selalu bekerja keras, seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya, tetapi kita juga kemudian beribadah seolah-olah kita mati besok. Nah, dengan begini, saya kira kita akan bisa mengontrol apa yang harus kita lakukan, sehingga kemudian muncullah harmoni atau keseimbangan itu, tidak akan muncul disharmoni di dalam kehidupan. Saya kira itu, Pak Suko dan Bapak-Bapak yang lain, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zainal kan juga alumni Erlangga. Nanti kalau habis ini kita menerbitkan buku kan berkenan untuk menulis juga, atau Prof ya? Wah, insya Allah. Ini kan saya ini pengamat yang sedang transisi menjadi praktisi, Mas Suko. Ya, Bapak kan mewakili akademisi untuk membuat ruang oase Senayan menjadi lebih sehat, lebih bernalar gitu. Ya, saya suka tadi Pak Suko
Prof. Zainuddin langsung mengakui bagaimana kaum kolonial itu harus belajar sama kaum milenial loh, Pak. Untuk share screen PPT harus belajar. Menurut kitab yang diberikan Pak Joko saya itu kebo nyusu gudel ya saat ini. Ya betul. Sekarang itu saya mau marahin anak saya yang megang handphone itu enggak bisa, Pak. Saya itu marahin, jangan pegang handphone terus. Lo ini ngerjakan tugas, Pak. Jadi saya akhirnya kalah gitu. Nah, sekarang sebelum ke Prof. Bagong kan khotbahnya harus terakhir ini karena kan harus matang. Kita minta Prof. Badri untuk profesor muda yang luar biasa. Ini harus soal ekonomi nih. Ini kan pikirannya mau repot juga dilema tentang ini ya. Karena kalau di lockdown orang juga nggak bisa makan, sampai orang Surabaya bilang terus Mbak titik-titik opo nek harus di rumah itu kan. Itu soal ekonomi itu kan juga benturan pasti dengan kesehatan. Monggo Prof. Badri. Terima kasih Pak Suko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Zainuddin, Prof. Nasih, Prof. Joko, Prof. Bagong, dan host Pak Suko, Pak Pulung, dan Bapak Ibu yang mengikuti webinar ini. Izinkan saya kurang lebih sekitar 10-15 menit untuk sharing terkait ide transformasi ekonomi Indonesia pasca COVID-19. Di awal tadi sebenarnya Pak Rektor maupun Prof. Zainuddin sudah menyampaikan bahwa tadi malam kalau saya lihat dari Our World in Data, seluruh dunia ini kurang lebih sekitar 9,4 juta yang terjangkit, di Indonesia kurang lebih sekitar 49.009 orang, yang meninggal di dunia 482, Indonesia kurang lebih 2.573. Fatality rate Indonesia memang lebih tinggi dibandingkan rata-rata dunia, kurang lebih sekitar 5,25%, sedangkan yang dari dunia 5,13%. Nah, ini adalah grafik sebenarnya. Kalau Amerika masih leading, Jerman juga masih naik turun, India juga sedang mengejar Amerika. Cina sudah mulai landai, terus mulai naik lagi. Ini ada lockdown di Beijing dan beberapa kota yang lain. Ini terkait sama fatality rate-nya, yang meninggal di Indonesia sudah mulai agak turun, Cina sudah turun, terus mulai naik lagi. Ini dikhawatirkan nanti dunia akan masuk ke gelombang yang kedua. Ini yang mengkhawatirkan ketika pengalaman tahun 1918 sampai 1920 kemarin. Nah, kalau kita lihat dampaknya kepada ekonomi ini sebenarnya saya ngambil yang dari Inggris, terlihat bahwa ketika terjadi lockdown ada penurunan banyak hal, aktivitas maksudnya perekonomian khususnya yang pergi ke toko, grocery, farmasi, apalagi ke tempat kerja itu sampai 70-90% karena ada lockdown. Retail recreation sudah mulai berkurang, tapi begitu lockdown mulai dilonggarkan di Inggris, kunjungan ke taman-taman maupun ke residensial hotel maksudnya itu sudah mulai naik sedikit-sedikit. Itu yang mulai menggerakkan perekonomian pada kuartal kedua. Terus ini kondisi yang terkait dengan konsumsi energi yang kalau dibandingkan Chinese New Year sebelum berapa minggu setelah Chinese New Year itu terjadi perubahan yang cukup luar biasa. Ketika terjadi COVID-19 lockdown, pertumbuhan konsumsi dari energi itu berkurang luar biasa. Terus kalau misalnya kebijakan lockdown, antar negara tidak boleh saling mengunjungi, silaturahmi misalnya, itu dampaknya kurang lebih sekitar 314 billion US dollar di tahun 2020. Kurang lebih sekitar 55% ada penurunan, sehingga industri penerbangan sangat terasa, dan tentunya industri tourism ya. Ada kurang lebih sekitar 50 juta pekerjaan yang sangat beresiko untuk kehilangan. Nah, ini kalau kita lihat dibandingkan antara krisis minyak tahun 70-an, terus Asian Financial Crisis tahun 98, Global Financial Crisis tahun 2008, 2020 ini real GDP growth untuk dunia itu tidak bisa diperkirakan, kayaknya mungkin hampir antara 0 sampai 1% lah, katanya IMF.
Nah, akibatnya ada kurang lebih sekitar 49 juta orang yang dipaksa akan masuk ke extreme poverty di seluruh dunia. Terus saya rasa tadi Prof. Zainuddin juga sudah menyampaikan bahwa skenario sangat berat, ekonomi RI bisa minus 0,4% dan seterusnya. Ini perkembangan katanya kuartal 1 ini cuma gerbang neraka, kuartal 2 ini adalah neraka bagi para pengusaha. Government spending tetap naik, tapi yang turun cukup banyak adalah di ekspor maupun impor, karena ekspor nggak bisa masuk, impor juga dibatasi oleh masing-masing negara. Nah, yang terjadi adalah sebagaimana yang kami tulis sebelumnya di Republika, bahwa sebenarnya Indonesia ini hampir 50% ekonominya itu digerakkan oleh middle class, yang sejumlah kurang lebih 52 juta orang. Ketika COVID ini terjadi, dari 52 juta orang ini, 90% sebenarnya itu masuk ke MC yang kedua, yaitu antara 1,2 sampai 3,2 juta. Ini yang sangat rentan untuk dibawa balik ke sebelah kiri, ke aspiring middle class atau vulnerable, bahkan poor, karena mereka mengalami PHK dan lain-lain. Nah, saya rasa strategi penyelesaian yang ditawarkan oleh pemerintah jangka pendek, financial stimulus yang tadi Prof. Zainuddin menyampaikan sampai 905 triliun, gradual loosen up, ini sebenarnya PSBB yang sudah mulai tidak begitu diperhatikan kembali, terus habis itu jangka menengah dari skilling, upskilling karena Industrial Revolution 4.0, ada creative class. Nah, yang saya bahas pada pertemuan ini adalah saya mau membayangkan bagaimana sih Indonesia itu mendapatkan manfaat ketika ada krisis COVID-19 ini. Melakukan transformasi ekonomi sebagaimana yang dijanjikan oleh Pak Jokowi ketika dilantik menjadi presiden dengan Kabinet Indonesia Maju. Kalau kita cermati naskah lengkap pidato Presiden Jokowi, di sana beliau memiliki visi Kabinet Indonesia Maju akan membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Ada 5 program, yang terakhir adalah melakukan transformasi ekonomi. Bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau kita lihat krisis itu berasal dari kata WIG. Saya rasa Prof. Bagong nanti bisa memberikan gambaran bahwa ini antara danger sama opportunity itu tersedia dua-duanya. Nah, ini dunia dikelilingi oleh COVID, tapi pada saat yang sama dunia juga semakin green karena ada lockdown dan lain-lain. Itu salah satu opportunity yang sebenarnya cukup menarik dihasilkan dari COVID-19. Nah, terkait sama industri kesehatan, sebenarnya curhat Bu Menkes waktu itu tahun 2016, 90% alat kesehatan di RI produk impor. Terus Pak Erick Thohir juga menyedihkan negara sebesar ini masih 90% impor dari India. Menperin juga mengatakan hal yang sama, tapi hanya dalam waktu 3 bulan banyak kreasi-kreasi dari pemerintah, dari peneliti di Indonesia yang mencoba mensubstitusi alat kesehatan yang sebelumnya itu tersedia melimpah, tetapi ketika semua negara terimpact oleh COVID-19, peneliti kita itu melakukan banyak inovasi. Nah, itu saya rasa cukup menarik itu. Tanggal 20 Mei Pak Presiden meluncurkan 55 alat kesehatan, 2 diantaranya ini yang rapid diagnostic sama medical assistant robot dan lain-lain itu juga kontribusinya UNER. UNER juga menemukan genom COVID, ada gugus tugas COVID mengumumkan kombinasi obat yang efektif. Itu adalah bentuk-bentuk kreativitas dan inovasi yang dihasilkan oleh insan perguruan tinggi yang perlu disambut. Bagaimana menyambutnya? Kalau saya melihat sebagai pengamat di bidang strategi, sebenarnya industri alat kesehatan Indonesia ini saat ini masih antara stage 1 sama stage 2. Masih entry level, karena sebelumnya kita nggak berkemampuan menjadi supplier, OEM, Original Equipment Manufacturing, dan juga masih pada tahap awal lah gitu. Nah, tantangan Indonesia melakukan transformasi itu adalah bagaimana mengubah alat-alat yang saat ini mungkin teknologinya masih belum begitu paripurna, itu membawa ke gradual catch up dengan melayani pasar-pasar domestik yang ada di Indonesia sambil mengurangi defisit BPJS,
baru pada tahap yang ketiga itu bisa forging ahead. Kenapa ini yang kami sarankan memanfaatkan krisis ini? Karena dengan krisis ini sebenarnya Indonesia dan terutama para peneliti itu sudah diajari bagaimana melakukan banyak kreativitas untuk menyiasati keterbatasan yang dihadapi. Nah, kalau kita lihat sejarah, banyak negara ketika mendapatkan krisis, mereka berjuang untuk memproduksinya secara mandiri. Dan itu membutuhkan waktu antara 10 sampai 20 tahun. Begitu juga dengan Indonesia. Saya rasa dengan industri kesehatan ini, dalam 10 sampai 20 tahun, Indonesia tentunya harus memiliki alat kesehatan yang secara mandiri, yang bisa diproduksi di dalam negeri, dikonsumsi oleh dalam negeri, dan juga pada yang sama bisa dijual ke luar negeri sebagai motor untuk melakukan transformasi ekonomi Indonesia tadi. Karena ini memiliki daya saing yang cukup tinggi dengan nilai ekonomi yang cukup tinggi. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa saat ini Amerika sendiri itu spendingnya kurang lebih sekitar 18% dari total GDP itu terkait sama kesehatan. Indonesia mungkin saat ini masih 4%, tapi sooner or later ketika middle income class ini semakin tinggi, maka konsumsi pada kesehatan, orang yang peduli pada kesehatan itu akan semakin besar. Ketika semakin besar, pada yang sama industri alat kesehatan Indonesia juga mendapatkan manfaat itu karena kita menjual untuk kalangan Indonesia, tentunya itu akan semakin membesar lagi. Nah, selama ini pendekatan pemerintah yang dilakukan terkait sama sistem inovasi yang ada di Indonesia itu cenderung menggunakan sistem. Pendekatan sistem itu ini kerjaannya perguruan tinggi, ini kerjaannya industri, ini kerjaannya bank, ini kerjaannya politisi dan seterusnya. Semuanya tidak ada bagaimana melakukan sinergi antar aktor itu. Dengan menggunakan ekosistem PAI model ini, kita bisa memproyeksikan kira-kira siapa sih aktor yang bisa berperan agar industri alat kesehatan di Indonesia ini bisa menjadi motor untuk melakukan transformasi ekonomi. Ini saya berikan ilustrasi ketika si Talmar dan kawan-kawan membuat model ekosistem PAI model untuk public transportation di Belanda. Ternyata di sana kalau ingin membuat mobil listrik, tentunya perlu ada peran perguruan tinggi, melakukan riset dasar, terus ada riset aplikatif. Terus habis itu ada industri atau startup yang dibentuk antara industri sama industri dengan perguruan tinggi yang nanti dibiayai oleh bank. Banknya juga harus diberi peran. Terus habis itu apa peran pemerintah daerah, peran pemerintah provinsi maupun peran negara. Dari masing-masing ini sebenarnya akan tercipta ekosistem. Nah, kalau menurut saya yang paling urgent yang dilakukan oleh Indonesia saat ini adalah ketika sudah ada animo yang cukup tinggi dari para peneliti maupun para pengguna alat kesehatan dari Indonesia, tentunya ini perlu disikapi lebih lanjut lagi, dibangunlah ekosistem inovasi alat kesehatan yang ada di Indonesia. Karena saya yakin industri kesehatan di Indonesia ini sebenarnya salah satu pionir dan bisa menjadi motor penggerak transformasi ekonomi di Indonesia. Simpulannya, memang pasca COVID-19 ini, agenda utama tentunya menciptakan lapangan kerja, melakukan graduation up, dan fokus pada sektor-sektor yang melayani domestic demand, makanan, minuman, maupun domestic tourism. Kenapa kok domestic tourism? Saat ini sebenarnya Indonesia itu hanya 14% yang tergantung dari foreign tourism, global tourism. Sisanya itu domestik. Jadi itu sebenarnya bisa dibuka secara gradual dengan protokol kesehatan. Dan yang kedua, perlu dukungan industri strategis untuk mentransformasi ekonomi Indonesia. Karena kalau ketika saya mencoba review RUU Cipta Lapangan Kerja, di sana itu ada beberapa pasal yang sebenarnya bisa dikembangkan sebenarnya. Contoh misalnya, waktunya kurang 2 menit, Prof. Makasih, Mas Bulung. Industri strategis, kalau menurut RUU Cipta Lapangan Kerja, itu hanya membahas tentang industri pertahanan. Padahal industri strategis itu bisa di-expand, seperti yang miliknya China, ada 10 industri, Made in China 2025, itu juga bisa digunakan dengan dimasukkan ke RUU Cipta Lapangan Kerja dengan berbagai macam insentif yang bisa dilakukan sehingga
pelaku industri maupun perguruan tinggi maupun semua pelaku ekosistem di industri kesehatan itu bisa mendapatkan manfaat dan insentif untuk mengembangkan. Dan yang terakhir, transformasi sebagai ekosistem jelas perlu dibangun di Indonesia biar kita tidak terlalu tergantung pada apa yang dihasilkan oleh luar negeri, baik di daerah maupun nasional. Dan tentunya peran BUMN sebagai key player, minimal venture capitalist lah, atau early buyers, itu akan menjadikan ekosistem alat kesehatan ini akan sehat di Indonesia dan bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Suko, Mas Pulung. Semoga bisa memberikan kemanfaatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Badri. Pulung ada yang menarik ini. Jadi kalimatnya Pak Badri sebagai seorang ekonom peneliti itu kan harus dilakukan kebangkitan ekonomi, inovasi kesehatan gitu ya. Jadi kita harus produksi alat kesehatan. Saya kira UNER juga dengan ITS sudah memproduksi robot macam-macam itu. Saya juga ikut prihatin karena selama ini yang kita jual hanya jamu dan pijet aja. Teknologinya masih sederhana juga itu. Yang harusnya mikirnya panjang. Karena itu forum ini saya kira ada Ketua Senat, Prof. Joko, ada Prof. Zainal Maliki. Tidak ada salahnya mungkin Pak Zainal juga memperjuangkan dana-dana riset untuk apa? Untuk para peneliti ya Pak ya. Untuk para peneliti itu, terutama peneliti sosial dan komunikasi itu lebih penting lagi. Pak Suko, di sini ternyata yang hadir banyak banget loh Pak ini Pak. Sebelum kita masuk ini ke saya juga selamat bergabung. Ini ada juga Kombes Rudi Setiawan, dulu pernah menjadi Kapolres Surabaya dan beliau sedang menempuh doktor juga di Universitas Erlangga. Ada beberapa dan ada juga ini dari Sekretaris Dinas Pendidikan Dr. Ramli. Saya malah dikirimi puisi ini disuruh membacakan, judulnya Cinta Palsu. Nah, tapi kalau saya baca nanti, tapi intinya mengimbau agar banyak orang yang anak-anak muda mungkin kritik menggugah tentang fotonya masker di YouTube-nya, di IG-nya, tapi di lapangan mereka tidak konsisten. Nah ini kan kita itu menarik Pak Ramli. Pak Suko, mungkin saya juga ingin ngasih tahu sedikit Pak, ternyata di YouTube ini juga ada hadir guru SDN 5 Karangbaru Wanasaba Lombok Timur NTB loh Pak. Wanasaba Pak, ini Lombok Timur Pak. Oh kalau sana Wanasaba, kalau di Jawa Wonosobo Mas. Ya, jadi memang ternyata ini didengarkan oleh seluruh orang di Indonesia Pak. Ya ini ada juga Zulfikar di Sulawesi Barat juga, ada dari Lampung Mangkurat macam-macam. Oke, terima kasih. Dan kita akan kirim nanti lewat nomor yang kita lempar belakangnya 441, kita akan kirim ke alamat Anda, termasuk PPT-nya tadi yang dari Prof. Joko, Prof. Zainal Maliki, Pak Badri juga diminta karena ada seorang mahasiswa, bukan bapak, ibu mahasiswa yang ngambil dokter dan pengen meminta data-data itu untuk dijadikan rujukan. Oke, ini tinggal mungkin Pak langsung Bagong saja nih Pak Joko. Ya, kalau Pak Bagong ini kalau nggak langsung nanti kita dikejar-kejar lagi. Silakan Pak Bagong. Monggo Pak Bagong. Ya, baik. Terima kasih Pak Suko, Pak Pulung, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya akan pendek saja Bapak Ibu sekalian peserta webinar ya. Saya ingin memulai dari yang diceritakan Pak Suko tadi ya. Anak-anak muda yang kalau foto-foto memakai masker tapi dalam praktek di lapangan ternyata mereka tidak menggunakan masker ya. Saya ingin memulai dari fenomena itu ya. Kenapa banyak anak muda bahkan masyarakat pada umumnya kok enggan bermasker? Selain karena faktor struktural, tidak punya duit ya. Daripada beli masker kan lebih baik beli es campur atau apa, itu memang ada faktor strukturalnya. Tapi saya ingin membahas dari faktor kulturalnya. Kenapa orang ini saya bandingkan dengan fenomena kawat gigi ya. Pak Suko mungkin pernah ingat 2 tahun terakhir di Indonesia itu ada fenomena yang menarik ya. Ketika orang-orang itu merasa keren dan bangga kalau pakai bekel kawat gigi ya. Banyak artis giginya bagus, hanya mungkin menonjol sedikit saja pasang bekel. Dan bekel itu menjadi fenomena yang mewabah di mana-mana.
orang tidak hanya anak kecil yang giginya tidak rata, tapi orang besar pun memakai behel. Mahal harganya, sakit dipakai, tapi orang masih mau memakai itu. Kenapa? Saya kira fenomena orang enggan bermasker ini beda dengan orang yang antusias memasang behel. Padahal lebih sengsara, tapi orang mau ya. Nah, saya melihat karena ketika orang diminta untuk memakai behel, itu ada sesuatu di balik itu yang membuat orang mau. Karena saya melihat behel itu menjadi bagian dari perkembangan lifestyle orang. Banyak artis, banyak orang terkenal memakai behel, maka orang kebanyakan pun tanpa disuruh. Nah, ini beda dengan new normal dan protokol kesehatan yang sekarang digagas oleh pemerintah. Yang saya heran, pemerintah kelihatannya tidak belajar dari hal sederhana yang dialami oleh kita orang tua. Semua orang tua di dunia, kalau meminta anaknya melakukan sesuatu dengan nada instruktif, saya yakin tidak ada satupun yang mau menerima itu dengan sukarela. Saya yakin itu soal sederhana sebenarnya. Kalau kita meminta anak kita untuk melakukan sesuatu dengan perintah, apalagi ancaman, itu pasti malah ditolak. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi ada banyak hal, tanpa kita suruh, orang mau melakukan itu. Karena mereka merasakan ada sesuatu yang membanggakan, atau ada sesuatu nilai lebih dari apa yang mereka lakukan. Ini saya dapat cerita dari anak saya ya. Anak saya dikontak teman-temannya di Melbourne. Ternyata sebagian anak muda di Melbourne itu sekarang menggemari memakai masker, maaf ya, yang gambarnya itu alat kelamin laki-laki. Jadi maskernya itu ada gambar alat kelamin laki-laki. Mereka memakai itu dan sebagian ketika mereka belanja di Coles, di supermarket di Melbourne itu, sebagian orang memang mempersoalkan, loh kenapa Anda kok memakai masker yang gambarnya jorok gitu. Nah, anak-anak muda itu menjawab, loh, kalau kamu bisa lihat masker gambarku alat kelamin ini, berarti kamu terlalu dekat dengan saya, agak jauh dari saya. Nah, itu menjadi kebanggaan. Ya. Menjadi kebanggaan, menjadi sesuatu yang anak muda mau memakai karena ada sesuatu yang ditawarkan oleh masker itu. Saya juga dapat kiriman di media sosial saya, di Spanyol itu orang bisa ada satu mesin ketika dia memakai masker, difoto begitu, dan maskernya itu bergambar wajah orang yang difoto itu. Bisa beli dan langsung, bisa pesan dan langsung beli. Dan itu banyak dipakai oleh orang-orang di Spanyol. Berarti kan kalau orang diminta, ini termasuk yang disebut social engineering ya. Kalau kita mau melakukan rekayasa sosial, meminta masyarakat siap menyambut era normal baru, saya kira pemerintah mestinya belajar untuk tidak hanya berfokus pada satu pendekatan. Pendekatan yang instruktif, pendekatan yang mengancamkan sanksi. Kalau masyarakat hanya diancam dengan sanksi, saya kira kok sampai kapanpun mereka tidak akan pernah siap untuk menerapkan protokol kesehatan. Tapi kalau masyarakat lebih didorong, lebih diedukasi, tapi tentu tidak perlu dengan lomba inovasi sampai 168 miliar. 168 miliar itu kalau dibelikan masker atau dawet dijejer dari Sabang sampai Merauke. Iya, kalau itu berlebihan ya. Tapi saya kira intinya pemerintah memang perlu mengembangkan pendekatan-pendekatan alternatif di luar pendekatan yang sifatnya instruktif, pendekatan yang sifatnya regulatif, apalagi pendekatan yang mengancamkan sanksi. Jadi pendekatan yang lebih memahami gaya hidup masyarakat, ini yang perlu dikembangkan oleh pemerintah. Jadi supaya orang itu mau melakukan sesuatu bukan atas dasar ketakutan dan ancaman, tapi lebih karena ada nilai lebih yang mereka rasakan ketika mereka menuruti protokol kesehatan. Saya kira tidak mungkin meminta orang untuk bisa menjaga social distancing kalau mereka tinggal di permukiman kumuh yang gangnya saja tidak lebih dari 2 meter. Kan tidak mungkin mereka bisa social distancing. Tapi kalau yang disentuh adalah kebanggaannya, yang disentuh adalah aspek kulturalnya, saya kira kok saya masih melihat ada harapan protokol kesehatan itu bisa diterapkan. Kalau masyarakat memang didorong
direkayasa secara sosial, bukan dengan ancaman sanksi, tapi dengan pendekatan-pendekatan alternatif yang lebih mendorong orang mau melakukan itu karena kesadaran dan kebanggaannya. Saya kira dari saya itu, Pak Suko. Sengaja saya pendek supaya tidak ditegur Pak Pulung. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira nggak mungkin Mas Pulung akan menegur. Nanti kan kalau ujian kan yang uji Prof. Bagong juga. Itu yang terakhir ini menarik. Jadi membangun kebanggaan, itu rasa bangga itu menjadi penting. Karena itu memang pendekatan kultural itu juga, itulah kenapa Prof. Joko tadi mengatakan ini tidak bisa digotong oleh teman-teman kedokteran seperti Pak Malikinan juga, tapi digotong oleh bersamalah semua pihak untuk melakukan. Nah, pertanyaan penting mungkin yang sama untuk semuanya Mas Pulung adalah, bisakah dalam 2 minggu Jawa Timur yang bahasa Inggrisnya memunggahi melonjak itu kemudian melonjak itu kemudian harus landai dalam dengan cara seksama dalam tempo yang 2 minggu itu mungkin kan. Dan saya ini mungkin tantangan kita bersama. Ya, enggak, tantangannya Pak Bagong, kita nggak usah nantang-nantang karena itu kan Pak Bagong butuh memikirkan. Ini kan seringkali kan orang sosial itu termarginal ini, curhat. Pak Bagong ini penting saya kira. Oke, jadi mungkin nanti pakai masker bisa jadi sebuah kebanggaan baru ya Pak, cuci tangan jadi kebanggaan baru gitu nanti suatu saat. Iya, gagah itu ya, pakai masker, jarak macam-macam kan menjadi tradisi. Kan pertanyaannya kenapa Taiwan dan Selandia Baru itu sudah bebas karena mereka disiplin, bukannya masyarakatnya tapi pemerintahnya yang genah gitu loh. Jadi mereka juga berkata Mas Seno Bagaskoro, ini pelajar yang tadi saya sebut ini menarik juga, ini demo kok demo yang dia mengatakan bahwa perlunya mendengarkan dan sebagainya. Saya kira ini langkah-langkah yang bagus. Mas Pulung, kita lempar ke siapa ini? Masih cukup waktu. Ini ada pertanyaan tadi Pak, baik lewat Zoom maupun lewat YouTube juga. Jadi apa boleh ini saya lempar ke sini Pak? Ini pertanyaannya untuk Prof. Badri dan panelis lainnya. Jadi ini jenenge takok kabeh. Ya, saya kira Mas Pulung, memang masalahnya harus dilemparkan mereka, karena kalau dilempar kita, masalah kita udah banyak ya, kita berdua itu. Jadi para kawan-kawan. Masalah kehidupan saya ini Pak. Oke. Jadi ini ada pertanyaan dari Dwi Setiawan untuk Prof. Badri dan Pak panelis lainnya. Inovasi alat kesehatan maupun obat atau obat tradisional sebenarnya sudah banyak dilakukan penelitian di Indonesia. Tapi problemnya saat akan diproduksi akan dipasarkan terkendala pada perizinan produk. Bagaimana solusi ke depan untuk hal ini? Itu mungkin yang jadi pertanyaannya dari penanya di Zoom, Pak. Jadi bagaimana solusinya, kan kita juga sudah punya kaidah yang khasanah-khasanah lokal yang memang sudah bagus untuk meningkatkan imun gitu. Monggo. Tapi begitu mau diproduksi ternyata izinnya malah sulit. Mungkin monggo untuk para panelis untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, ini kan juga macam-macam, ada juga yang ini ada juga yang ini, salam Profesor Bagong dan Pak Zainuddin sebagai promotor penguji disertasi. Ini ada dari Mbak Niasari juga. Macam-macam ini, banyak penggemarnya. Ternyata ini artis semua yang ada di kita ini, termasuk ini juga ada sekali Pak Rudi Setiawan juga, makasih, dan masih banyak yang saya sebut satu persatu. Banyak ini menariknya, Pak Bagong, banyak teman-teman Wakapolres, polisi juga mau belajar ini ke tempat ini. Ini kan universitas sudah jadi sumber pengetahuan. Monggo silakan yang jawab, termasuk yang apakah 2 minggu bisa diturunkan dari Prof. Joko nanti. Ya, itu hampir sama kayak pertanyaan Pak Mas Seno ini Mas ya, Pak ya. Untuk merebacakan nilainya new normal, monggo mungkin yang pertama dulu. Boleh saya izin jawab ya, terkait sama masalah izin tadi. Sebenarnya perizinan tentunya bukan ranahnya universitas atau ilmuwan untuk mengintervensi, tapi kalau menurut saya ketika kita sudah memiliki artificial intelligence
dengan big data dan lain-lain yang dulunya mungkin melakukan simulasi obat itu membutuhkan waktu yang lama, itu saya rasa bisa dipersingkat karena keberadaan genomi, DNA dan lain-lain itu saya rasa bisa digunakan big data, dan perlu disampaikan ke pemerintah bahwa ketika dalam kondisi urgent mungkin skema untuk perizinan obat menggunakan simulasi yang menggunakan big data tadi. Ini cuma usul aja karena saya terus terang awam sekali di bidang ini, tapi saya rasa itu bisa dilakukan. Karena saya lihat perkembangan terkait sama personalized medicine dan beberapa hal itu sebenarnya bisa diakselerasi ketika unsur teknologi itu bisa dimasukkan ke pengembangan obat itu sendiri. Mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak Pulung, Pak Suko. Ya, terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Badri. Kita minta Pak Joko nih. Pak Joko ini sudah menghitung 2 minggu ini apakah bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah, Prof. Joko. Silakan, Prof. Joko. Ada pertanyaan. Di-mute, Prof. Joko. Apakah 2 minggu ini bisa diturunkan ini, Prof. Joko? Ya. Pertama, kita senantiasa memberikan apresiasi yang luar biasa kepada kolega-kolega yang duduk di pemerintahan, baik itu di provinsi maupun yang ada di Kodia maupun yang ada di Surabaya Raya. Karena apapun itu adalah sungguh luar biasa kinerjanya. Nah, juga demikian kita sekaligus juga ikut prihatin dengan kondisi yang untuk Jawa Timur hampir ke 300 penambahan kasus baru, di mana kira-kira hampir separuhnya itu dari Surabaya atau Surabaya Raya. Nah, kembali kepada keinginan 2 minggu supaya bisa turun. Satu hal yang patut kita perhatikan yang sangat mudah, bahwa titik-titik publik itu harus bergotong royong agar prosedur-prosedur yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan itu dilakukan sebaik mungkin. Mengapa? Kasih contoh saja, salah satu pasar. Pada pasar di daerah kecamatan lain atau di kecamatan satunya, itu masih berbeda-beda pengeterapannya dalam memberikan kontribusi penghentian sirkulasi penyebaran dari COVID itu sendiri. Kalau yang di satu sisi ada di contohnya pasar A, itu flow-nya, alirannya masuk dan keluarnya itu berbeda. Tetapi pada pasar yang lainnya masih kesannya seperti tempo sebelum COVID. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi petugas yang ada di kecamatan atau di Kodia atau yang di sekitar Surabaya Raya itu jam 5 pagi mestinya memberikan petugas-petugas yang ada di situ, bila tidak menggunakan masker itu diberikan masker. Bila yang sudah pakai masker diberikan penjelasan bahwa maskernya penggunaannya yang betul. Itu salah satu contoh. Lalu kemudian di tempat-tempat yang seperti di pasar lain, artinya itu di selevel pasar, itu juga diberikan penjelasan ketika ada transaksi tidak menggunakan standar prosedur kesehatan, maka jangan diprioritaskan lebih dulu. Jadi gabungan antara berdasarkan sistem dan inovasi lokal yang ada di setempat itu akan memberikan efisiensi dampak yang luar biasa. Karena kalau satu hari, katakan Surabaya itu peningkatan kasus baru 100 atau 150, maka dengan public point tadi yang diketati, 150 ini akan otomatis turun.
Nah, ini contohnya satu. Nah, kemudian pada sisi yang lainnya, pelacakannya ini harus kita kejar betul, yang sudah dilakukan kemarin ditingkatkan. Karena prinsipnya, ketika sebaran ini kita hentikan, baik melalui sistem prosedur yang sudah ada di lapangan maupun di rumah masing-masing, ketika itu dilakukan dengan bagus, maka harapan Pak Presiden dari yang tadinya peningkatan Jawa Timur 300 per harinya, bisa turun ke 100, bisa turun ke 120. Jadi mana yang pas, orang yang sehat tadi protek, orang yang sakit itu diringankan bebannya, orang yang sakit berat itu menjadi fokus perhatian di rumah sakit khusus, artinya itu rumah sakit rujukan, akan menjadikan bagus. Dan mapping dari pas kelompok-kelompok risiko tinggi itu dikontrol bagus supaya tidak menambah kontribusi penambahan kasus baru. Jadi dua-duanya, sistem pelacakannya dipercepat, diikuti oleh sistem proteksi dikuati, lalu kemudian yang di rumah sakit itu sistemnya juga diperbaiki. Insya Allah 2 minggu tidak terlalu berat. Terima kasih. Begitu Pak Koko, Pak Suko. Terima kasih Prof. Joko. Yeah. Mungkin ada yang mau menambahkan Pak Prof. Zainuddin atau Prof. Bagong bagaimana 2 minggu ini kita bisa berjuang bersama, karena kita butuh masukan-masukan dari para profesor nih. Prof. Bagong. Saya kira Pak Zainuddin lebih tepat itu. Wah, saya kira ngeklik mau ngomong umpan lambung Prof. Bagong ya. Nah, saya nanti menjawab yang pertanyaan di chat itu mengenai hubungan COVID dengan gender ya. Oh, oke, siap. Sudah baca sendiri berarti Prof. Bagong. Monggo Prof. Zainuddin mungkin mau menambahkan, Prof. Ini yang mana ini angelnya ini? Yang boleh yang 2 minggu itu Prof. Bagaimana kita bisa mengubah bersama-sama gitu dalam 2 minggu ini. Apa yang bisa kita lakukan bersama. Baik. Dalam dua minggu sekarang ini apa 2 minggu ke depan. Ini kan tantangannya kan seperti itu, Bro. Ya, sebetulnya sekarang ini kan pemerintah ingin masyarakat sudah memasukkan pemikiran new normal gitu, new normal. Banyak yang berpikir pendekatan untuk mengatasi dampak ekonomi itu menjadi pertimbangan. Yang paling mengedepan, yang paling mengemuka itu kan kebijakan wali kota Surabaya, meskipun daerahnya zona merah, bahkan para netizen menyebutnya daerah hitam, tetapi kemudian tidak ingin meneruskan PSBB. Itu artinya pertimbangan dampak ekonomi lebih diperhatikan. Kalau ini pilihannya, maka menurut saya edukasi terhadap masyarakat untuk betul-betul punya habit baru, yaitu bermasker, berpola hidup sehat, sering cuci tangan, mengambil jarak, itu harus diperkuat, Dan memang zonasi, menurut saya zonasi itu tidak bisa hanya di tingkat sampai ke tingkat kabupaten atau provinsi saja. Zonasi merah, hijau, kuning itu mungkin masing-masing daerah harus punya pemetaan tersendiri. Karena di tingkat kecamatan, mungkin desa itu masih aman dan di situ bisa menetapkan kebijakan-kebijakan yang bersifat lokal. Saya kira itu kalau memang ingin mempertimbangkan agar roda ekonomi memikirkan nasib masyarakat yang paling bawah, yang tidak bekerja, yang karena di PHK atau karena
karena selama ini sudah tidak bekerja, maka pilihannya ialah itu tadi, mengedukasi agar protokol-protokol kesehatan itu betul-betul dijadikan habit baru. Saya kira itu Pak Bagong dan Pak Suko. Terima kasih. Terima kasih. Pak Pulung ada yang raise hand, mungkin yang ada usulkan tadi mungkin. Iya Pak, Pak Rektor masih. ini. Pak Rektor mungkin ada yang disampaikan, mungkin merespon dari berbagai pertanyaan. Pertanyaan yang paling susah dijawab Pak Rektor ini kan tugasnya sebagai Pak Rektor Mas Pulung ya ini ya. Yang gampang-gampang kita lah. Pertanyaannya bagaimana membuat Jawa Timur itu dalam 2 minggu selesai ini lah. Ini kan Pak Rektor punya teori Bandung Bondowoso ini langsung disulap. Bapak kalau ngomong selesai yang apa ini Pak? Selesai Pak. Karena permintaannya Pak Jokowi katanya 2 minggu ini kan ada wartawan yang tanya mungkin nggak 2 minggu. Monggo Pak Rektor. Jadi jawaban guyonan dulu, saya lagi jawaban guyonan, ya sudah, nggak usah dites, sudah selesai kan itu. Berarti nggak ada yang positif, nggak ada tambahannya gitu. Kemudian yang serius ya memang saya setuju dengan yang disampaikan teman-teman FKM ya, si Laura ya. Bu Laura, bahwa memang harus ada gerakan 1 juta pemeriksaan untuk kemudian mereka-mereka yang terkena benar-benar diisolasi jangka waktu tertentu sehingga nggak nyebar. Tadi kan di awal saya sampaikan bahwa yang menyebarkan ini kan manusia. Penyebaran ini kan karena manusia, bukan karena virusnya gitu kan. Kalau virusnya menurut Prof. Joko kan sebenarnya jinak gitu kan. Hanya kemudian manusia yang kemudian mempertemukan dengan medianya, ketemu gitu kan. Dari situ kemudian terjadilah. Oleh karena itu menurut saya perilaku manusia ini memutus penyebaran itu yang benar-benar harus dilakukan. Jadi kalau Jawa Timur mau bersih sih ya sudah, berarti semua yang positif, baik yang bergejala maupun yang nggak bergejala, diidentifikasi dan kemudian dikurung di mana, selesai Pak. Insya Allah nggak menyebar lagi lah gitu kan. Nah cuman masalahnya apa mungkin itu dilakukan. Saya sebenarnya yakinnya kalau di daerah-daerah yang lain melakukan pemeriksaan sebagaimana Surabaya atau Jawa Timur, itu ya hasilnya kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Karena jumlah yang diperiksa banyak, yang ketahuan juga banyak. Kan? Di Sulawesi Selatan karena ada Unhas, ada fasilitas kesehatannya memungkinkan, PCR-nya memungkinkan dilakukan dengan jumlah yang besar, ketemunya banyak. Di tempat-tempat yang lain yang nggak ada fasilitasnya ya nggak ketemu, ngirimkan sampel ke Surabaya aja misalnya perlu berapa hari gitu kan. Nah dengan begitu tentu hitung-hitungannya jadi nggak masuk. Sehingga saya nampaknya harus ada gerakan bersama untuk benar-benar mencegah itu dengan memisahkan antara mereka yang sudah kena dengan yang belum kena. Persoalannya sekarang adalah bagaimana kita mengetahui seseorang itu kena atau tidak kena. Nah itu PR terbesarnya menurut saya. Kalau itu udah tahu, udah Pak, menurut saya udah tuntas karena nggak akan ada penyebaran lagi karena udah kita cegah dengan sebaik-baiknya. Yaitu jawaban orang akuntan ya, jadi nggak ngerti kesehatan, nggak ngerti apa, tapi mudah-mudahan menjadi bagian dari ikhtiar kita semuanya lah. Oke. Mas Pulung, ada yang akan, mungkin ada peserta mungkin yang akan di YouTube yang belum Pak, belum merespon Pak, nggih. Jadi tadi ada yang resen tapi kita ajak masuk tapi belum merespon. Bagus ya Pak katanya Pak Rektor tadi Pak. Sakjane virusnya jinak tapi manutan, katutan. Wis manut katutan. Saya coba ke Prof. Bagong. Nggih, Prof. Bagong tadi katanya mau menjawab tentang yang ini ada yang merespon juga di bahkan WA saya ini dengan kalimat penyenangan tadi kan buat bangga itu kan rekayasa sosial itu kan tidak gampang, apalagi menurut Pak Rektor tadi kan harus ada membuat solidaritas itu kan tidak mudah Pak Bagong. Sudah jelas solidaritas coblos A ternyata ketika dibeli coblos B juga itu. Jadi kan solidaritas palsu kata Pak Ramli tadi. Gimana Prof. Bagong? Sebelumnya saya mau menanggapi pertanyaan di chat dari salah satu peserta dari Kalimantan itu ya, tentang antara COVID dengan gender.
Saya kebetulan di buku itu menulis tentang kekerasan gender semasa COVID-19. Jadi sebetulnya COVID ini masa yang membuat beberapa hal itu terbongkar, terutama yang berkaitan dengan kekerasan pada gender, yang berbasis gender dan kekerasan pada anak. Pemerintah mestinya hati-hati ketika membuat keputusan untuk meminta masyarakat PSBB dan stay di rumah. Itu ternyata memang dari kalkulasi medis itu penting, tapi dari dampak sosialnya tidak selalu itu seperti yang diharapkan. Saya menangkap indikasi pemerintah kelihatannya kurang mempertimbangkan risiko-risiko sosial apa yang mungkin timbul sehubungan dengan keputusan pemerintah untuk melakukan PSBB. Jadi ketika siswa misalnya disuruh tinggal di rumah, ternyata asumsi pemerintah bahwa rumah itu menjadi tempat yang lebih aman dibanding sekolah itu tidak selalu benar. Jadi data-data yang dimiliki KPAI dan juga studi-studi yang sudah dilakukan itu menemukan justru ketika anak tinggal di rumah, mereka malah lebih berisiko menjadi objek tindak kekerasan orang tuanya. Rumah justru menjadi tembok yang menyembunyikan tindakan-tindakan child abuse yang dialami anak-anak. Demikian juga untuk tindak kekerasan wife abuse. Kekerasan pada istri itu ternyata juga terbongkar ketika orang diminta untuk tinggal di rumah bersama. Jadi banyak kalau kita lihat keluarga-keluarga kita itu ternyata keluarga selaput kosong yang harmoni ketika mereka tidak banyak berjumpa, tapi ketika kumpul dalam waktu 3 bulan, itu kesabaran masing-masing pihak ternyata sangat tipis. Sehingga angka kekerasan dan perceraian itu meningkat selama musim COVID ini. Jadi mereka kalau ketemunya pulang kerja malam, kemudian liburan Sabtu Minggu, itu memang tidak terasa. Tapi ketika tiap hari kumpul, terutama dalam keluarga yang kulturnya patriarkis, itu banyak laki-laki yang tidak memahami bagaimana mereka harus mereposisi untuk kemudian melakukan pembagian kerja baru dalam keluarga. Nah, kalau itu tidak dilakukan, benih-benih konflik itu akan bermunculan dan ujung-ujungnya yang jadi korban itu kan istri dan anak. Ini makanya studi-studi yang dilakukan oleh para peneliti itu mencoba juga membongkar apa yang terjadi di balik keputusan pemerintah menerapkan kebijakan PSBB ini. Ini mohon untuk tidak hanya melihat dari aspek ancaman medisnya, karena keputusan apapun yang diambil itu juga ada efek-efek sosial yang harus dipertimbangkan, terutama berkaitan dengan keselamatan dan perlindungan perempuan dan anak. Saya kira itu Pak Pulung, Pak Suko. Terima kasih Prof. Bagong. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mendapatkan buku ini baik yang berupa hard copy atau soft copy, nanti bisa dibaca bagaimana tulisan para ahli di sini, termasuk ada tulisan Prof. Bagong ya, Prof. Di sini banyak sekali. Nah, Bapak Ibu-ibu, ibu-ibu enggak ada ya ini panelisnya ya, tapi di attendance banyak sekali ibu-ibu. Ini mungkin ada yang mau menambahkan sedikit tentang bagaimana sih apa yang harus kita lakukan bersama ini setelah ini gitu. Atau dan ini juga saya baru tahu ternyata keluarga kita harmonis kalau nggak komunikasi sering-sering ya Prof. Bagong. Iya, seperti Pak Suko itu harmonis karena jarang ketemu. Oh gitu ya. Ini malah gara-gara webinar ini kita tahu rahasia keluarga Pak Suko jangan. Ini ada yang bertanya mungkin nanti yang berhubungan mungkin bisa menjawab. Ini tanya tentang kenapa kok biaya tes swab kok mahal gitu. Itu. Nah ini ada yang bertanya seperti itu. Mungkin ada yang bisa memberikan ide atau apa untuk bisa memangkas biaya gitu. Biar nggak mahal-mahal, semakin banyak yang dites sehingga nanti semakin banyak orang yang tahu kalau positif dan kemudian diisolasi sehingga tidak menyebarkan ke yang lain dan penyebaran itu tidak menjadi lebih banyak lagi. Monggo. Mahal Mas Pulung, tes berapa tes ya? Ini apa ya? Dilema juga, ini kan problem yang harus kita selesaikan. Iya.
Pak Bagong atau Prof. Zainuddin ini mau menjawab soal harga swab yang mahal itu. Wakil rakyat ini, kayaknya wakil rakyat ini. Ya, yang mau tes itu biasanya orang yang terpaksa itu ya, terpaksa. Misalnya terpaksa itu apa? Yang mau bepergian menggunakan fasilitas moda pesawat, penerbangan, transportasinya, dia harus menunjukkan rapid test-nya. Nah ini kemudian dia terpaksa tes. Tapi kalau dia tidak punya kepentingan, ini kelihatannya masyarakat kita itu apa namanya tidak terlalu merasa penting untuk melihat atau melakukan tes untuk dirinya sendiri. Bahkan ada yang takut setelah tes kemudian ketahuan positif. Nah ini mereka memilih untuk tidak tes. Saya dulu juga begitu. Awalnya itu kalau tes ini dengan penuh apa namanya rasa was-was gitu, rasa was-was. Tapi berhubung karena mau pergi, akhirnya tes juga menggunakan rapid test. Nah ini masyarakat juga gitu. Memang pembicaraan secara informal di tengah-tengah masyarakat untuk melakukan tes sekitar 200, 250, ada 300 ribu. Bagi masyarakat awam memang itu agak berat. Nah, harga rapid test sebenarnya berapa ini yang mestinya lebih tahu, yang bisa menghitung teman-teman yang selama ini bergerak di dalam layanan kesehatan itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada orang yang mengatakan ini Vietnam kok kurvanya menarik sekali, bagus sekali. Bahkan tidak ada kasus gitu, tidak ada kasus. Vietnam, Kamboja, Laos itu. Ada yang mengatakan karena di sana tidak ada tracing. Bisa jadi ukuran karena pemerintahnya mungkin pegawai labnya diancam sama tentaranya, itu bisa juga. Tidak ada tracing di sana, tidak ada rapid test, itu ada swab gitu, sehingga kemudian datanya seperti itu. Bahkan juga ada yang mengatakan di Amerika sekalipun ketika demo besar-besaran, demo rasial, itu kurvanya juga tetap begitu-begitu aja di Amerika. Karena apa? Karena tidak sempat ada tracing, tidak sempat ada tes, meskipun ada demo besar-besaran. Nah ini juga berkaitan dengan istilahnya Pak Bagong tadi, ada masalah-masalah sosial, ada masalah kultur dengan masyarakat yang tidak berkorelasi dengan pentingnya penanganan atau pendekatan kesehatan. Ada kultur seperti itu. Nah, tahu-tahu kemudian sudah kena atau dengan istilah spekulasi mereka aman, dan kalau itu pendekatannya maka pendekatan doa paling terakhir. Mudah-mudahan tanpa tes kemudian kita semua dijamin, dilindungi, sehat semua gitu. Yang ini di luar dari soal harga tes, Pak Suko, saya mengharap karena kita hidup di era knowledge based society, maka kebijakan-kebijakan COVID kita berharap adalah kebijakan yang memang berangkat dari saran-saran hasil riset para ilmuwan, para akademisi. Itu yang kita harapkan. Oleh karena itu kami sangat mendorong sumbangan atau riset dari perguruan tinggi itu betul-betul digencarkan. Pak Rektor di UNER udah bagus itu, gemanya di publik itu sangat bagus. UNER dengan temuan-temuannya, saya kira itu perlu dilanjutkan. Syukur kalau kemudian bisa menemukan vaksin gitu ya. Jangan kalah bersaing dengan dunia industri swasta, sektor swasta yang kemudian malah menggandeng perguruan tinggi di luar negeri, bukan menggandeng perguruan tinggi di dalam negeri.
Jangan sampai kemudian COVID sudah berjalan sekian bulan, tidak ada riset-riset yang signifikan tentang COVID ini, baik dari segi penanganannya, baik dari segi alat-alat medisnya, dan layanan-layanan yang lain itu. Ini harus kita tingkatkan. Kita sedih kalau kemudian dunia riset kita ketinggalan mengantisipasi gejala di masyarakat yang begini meresahkan. Itu Pak Suko. Terima kasih, Prof. Zainuddin. Jadi ini sebenarnya titik kesimpulannya bahwa jangan pernah membuat kebijakan tanpa dasar ilmiah, baik itu pengobatan maupun rekayasa sosial. Saya coba Pak Bagong itu ahli kemiskinan yang kaya, orang kaya ahli miskin atau gimana? Prof. Bagong, ini kan menarik kan. Jadi jaga emosi, Mas Pulung ya. Iya, Pak. Halo. Iya, Pak. Kita sekarang minta Pak Bagong mungkin untuk memberikan arahan. Saya dengar pertanyaan Pak Suko terputus ya, tapi saya dengar tentang seputar isu kemiskinan. Ya, Pak Suko. Ya, Pak. Mengenai kemiskinan, saya hanya mengatakan begini, dampak COVID ini ternyata kan tidak hanya menyentuh orang miskin, tapi juga menyentuh kelompok masyarakat menengah ke atas di level yang paling bawah. Jadi kuncinya sebetulnya adalah ketika sebuah keluarga itu tidak punya penyangga ekonomi yang cukup, tidak punya tabungan yang cukup, mereka dari kelas manapun akan sama rentannya di masa COVID-19 ini. Di keluarga-keluarga miskin maupun keluarga kelas menengah sekalipun, kalau mereka penghasilannya pas-pasan untuk nyicil mobil, nyicil rumah, untuk biaya hidup sehari-hari, dan tidak punya tabungan yang memadai, maka krisis yang diciptakan oleh COVID-19 ini, efek dominonya akan membuat mereka sama-sama rapuh. Jadi di balik musibah COVID-19 ini, ada beberapa penelitian di jurnal yang saya baca, dampak positifnya itu adalah membuat orang menjadi sadar akan arti penting tabungan. Saving itu menjadi sesuatu yang kemudian disadari. Jadi Pak Suko, Pak Pulung yang selama ini boros, itu harus belajar dari COVID-19. Menabunglah sebanyak-banyaknya, karena kalau musibah serupa datang di kemudian hari, kita akan bisa siap untuk menghadapi. Kalau tidak, kita akan sama rentannya dengan orang-orang miskin. Nah, cuma masalahnya seperti yang dikatakan Pak Zainuddin tadi, ekonomi pemerintah untuk mengatasi dampak ekonomi COVID ini kan sangat terbatas ya. Saya pernah membaca kalau di London itu satu keluarga yang terdampak COVID itu diberi bantuan pemerintah 40,4 juta. 40 juta lebih satu keluarga. Bandingkan dengan Indonesia yang hanya 600.000 ya. Berarti kan memang kemampuan keuangan negara ini sangat tidak memadai. Makanya ketika pemerintah memutuskan untuk segera masuk ke era new normal itu bukan tanpa alasan, supaya defisit anggaran tidak makin melebar dan pemerintah juga tidak dibebani dengan kewajiban-kewajiban untuk mendanai alokasi program-program populis yang sebetulnya tidak akan ngefek apa-apa sepanjang COVID-19 ini terus merambah kemana-mana. Ini kan persoalan medis yang kemudian efek dominonya kemana-mana. Dan sekarang yang dipilih adalah bagaimana masyarakat diajak berpartner untuk mengembangkan perilaku yang tidak memperparah penyebaran COVID-19. Saya kira Prof. Joko yang lebih tahu ini. Iya, makasih Pak Bagong. Saya kira ini kan memang kita butuh satu gerak, karena itu berkenan Prof. Joko sambil menyimpulkan titik pesan apa yang penting dari pikiran-pikiran bernalar ini. Silakan Prof. Joko. Ya, terima kasih Prof. Jadi sebagai seorang saintis, marilah kita memberikan kontribusi besar kepada pemerintah dan untuk rakyat Indonesia. Memang COVID ini sungguh luar biasa. Jadi berdasarkan data, nanti kita
membuat suatu analisis yang bisa memberikan sistem alarm tidak hanya kepada pemerintah tetapi pada masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Zainuddin, Pak Rektor juga pada Prof. Bagong. Memang ada keterkaitan dengan suatu karakter sosioculture. Kita ambil contoh dengan pemeriksaan tes swab mulai dari Maret sampai Juni. Pada tanggal yang sama, kemudian yang di Rusia sama yang di Indonesia. Di Rusia telah melakukan pemeriksaan tes 17 juta. Di Indonesia sudah 400.000. Yang Rusia itu 3,5% positif. Yang Indonesia itu 11% positif. Demikian juga angka kematian itu hampir linear. Itu artinya Bapak Ibu, ketika apa yang disampaikan Pak Rektor, bahwa seringnya memberikan suatu pelacakan, artinya itu PCR pada swab, maka dengan sendirinya otomatis banyak yang bermunculan. Nah, ini kami mengingatkan bahwa ternyata sosioculture yang ada di Indonesia, ketika dilakukan swab secara masif, maka utamanya tidak akan ketemu angka yang sebetulnya 46.000. Mungkin akan berlipat sampai 3-4 kalinya. Sehingga harus kita kembalikan kepada dua hal. Satu, melanjutkan memberikan manuver yang berdasarkan sistem. Artinya, pemerintah memberikan penekanan regulasi yang sudah dilakukan dalam menangani COVID untuk memutus rantai. Jadi, apa yang diberikan kepada masyarakat dari pemerintah kepada masyarakat, terutama pada ujung tombak, itu betul-betul harus sinkronisasi dan berkolaborasi bagus agar dengan pemeriksaan yang tadi itu jatuhnya 11% yang muncul, tidak seperti yang kita bayangkan. Kalau perlu, kalau di Rusia 3,5% bisa, maka Indonesia jangan 11%. Karena ujungnya pada rumah sakit akan kedodoran betapapun hebatnya rumah sakit. Karena raw material orang yang sakit COVID itu jauh lebih banyak daripada fasilitas yang sudah tersedia. Mohon Prof. Zainuddin itu disampaikan kepada pemerintah. Dengan bandingan data yang demikian ini, kalau kita tidak berjibaku bersama, maka akan lahir 11% betulan dibanding yang 3% yang di Rusia. Dan tolong Prof. Bagong dengan Prof. Zain, bahwa pendekatan sosial, politik, itu juga sekaligus mendampingi kebijakan regulasi pemerintah. Sehingga yang tidak terdeteksi yang mestinya COVID, itu betul-betul diharapkan untuk bisa memberikan kontribusi pemutusan rantai. Karena kalau tidak, maka akan terjadi chaos, tidak adanya kemampuan pemerintah dalam melayani rakyatnya. Itu pesan saya, jadi mohon disikapi teamwork yang bagus, komunikasi yang bagus dari berbagai seluruh elemen, karena karakter yang diprediksi ini sungguh sangat betul-betul menjadi alarm kita semuanya, baik pemerintah maupun saintis. Begitu aja Pak Suko. Oke, terima kasih Prof. Joko. Prof. Joko. Seluruh narasumber luar biasa. Yang perlu kita catat menjadi penting adalah apakah 2 minggu ini kita bisa selesai. Ada kalimat yang menarik bahwa pertarungan ini belum selesai dan seperti kata Prof. Joko, berapapun kondisi saat ini memang rumah sakit kita, tenaga medis kita juga terbatas. Saya kira yang disebut garda terdepan pun juga sudah kedodoran dalam kutip ketika tidak dipasok, dan mungkin bagi saya sebagai orang komunikasi, pertempuran di ruang media itu begitu ganas ya, maka memang dibutuhkan seperti kata Pak Bagong adalah rekayasa sosial. Mas Pulung, ini beberapa yang kontak kami, nanti silakan kontak di nomor yang kita sediakan. Soal buku nanti kita coba akan kita kirim buku yang dikomandani Prof. Joko, Prof. Badri, dan Prof. Bagong ini nanti baik secara fisik, kalau mencukupi, kalau tidak nanti kita akan kirim versi e-booknya nggih Pak nggih.
Ada tambahan Mas Bulung? Cukup? Jadi mungkin buat teman-teman semua yang sekarang lagi ngikutin webinar bisa mungkin meninggalkan baik email atau sosial media atau terus pantengin sosial medianya Untas Erlangga nanti biar tahu kapan bisa mendapatkan buku ini Pak gitu. Jadi mungkin memang waktu ini Pak, ini memang sudah mau persiapan sholat Jumat untuk yang sholat Jumat. Nah, ini kita bisa berikan kesempatan untuk Bapak panelis untuk mempersiapkan diri sebelum sholat Jumat dulu Pak. Jadi memang waktunya memang yang membatasi kita. Yang mungkin kita akan diadakan lagi acara-acara seperti ini Pak. Mungkin tiap minggu atau tiap hari gitu. Ya, kalau sehari 3 kali juga bagus, juga tergantung Pak Badri lah. Kepada teman-teman yang sudah mengakses, para dokter, alumni maupun tidak, terima kasih atas atensinya mulai Pak Rudi, Pak Johannes, Pak Ramli, kemudian Mas Seno, Mbak Agnes, macam-macam. Matur nuwun ini semua yang hadir, mentes semua yang kontak. Pak Suko, bukunya Dr. Zainuddin juga. Terakhir sedikit mengharapkan UNER ini juga bisa memberikan masukan misalnya untuk recovery atau pemulihan dari segi ekonomi itu yang paling tepat di dalam situasi seperti sekarang ini dimulai dari sisi mana. Tadi saya sempat mencatat dari Prof. Badri tadi itu mengenai inovasi kesehatan, ya. Inovasi kesehatan itu bisa dijadikan, menurut saya itu sangat bagus sekali dijadikan salah satu sumber yang bisa digunakan untuk pemulihan ekonomi di tengah-tengah situasi yang masih kita dikepung oleh pandemi COVID-19 ini, yang kurvanya juga belum melandai. Tapi dengan inovasi di bidang kesehatan itu cocok untuk kita memulai melakukan reformasi atau pemulihan ekonomi. Kemudian juga perlu juga masukan kemungkinan karena penyumbang PDB kedua terbesar adalah pariwisata tadi juga sempat disinggung. Saya kira ini juga perlu difikirkan masukan-masukan dalam rangka pemulihan ekonomi dari sektor wisata. Saya kira perlu juga ini masukan-masukan. Itu poinnya itu Pak Suko, kita perlu beri masukan kepada pemerintah dari mana memulai melakukan pemulihan ekonomi dikala COVID-19 juga masih seperti ini. Terutama saran kita kepada daerah-daerah yang zonanya masih merah. Kalau zona hijau mungkin saran kita mudah ya, memberi kesempatan untuk beraktivitas seperti semula. Tapi yang zona kuning, apalagi zona merah, saran apa yang kita bisa berikan supaya ekonomi juga jalan, terutama mereka yang paling hidup di lapisan paling bawah. Itu Pak Suko, terima kasih. Makasih Prof. Zainuddin. Pertarungan belum selesai, itu yang harus menjadi catatan penting. Jadi salah satu yang kita harapkan kepada siapapun yang mendengar ini, mari kita bicara baik. Kalau mengikuti infodemik luar biasa, dan itu malah menambah luka ketika kita berdebat soal itu, maka memang butuh satu. Dan forum ini saya kira beberapa catatan Pak Badri tampaknya harus dilanjutkan untuk menemukan jalan. Seperti pesan Prof. Zainal, saya kira UNER harus berbuat sesuatu. UNER harus berbuat sesuatu karena sebagai lembaga, saya agak merinding nih kalimat-kalimat saya ini, karena kalau kita pemerintah itu serba salah juga, maju kena, mundur kena, berbuat apapun salah, maka harus kita bantu sama-sama misalnya. Saya kira sudah saatnya kita untuk bergandeng tangan untuk melakukan satu perbaikan negeri. Musuhnya sama, corona. Musuhnya bukan dokter, musuhnya bukan dosen, ekonomi macam-macam. Soal ekonomi, UNER harus membantu, dan saya mempercayakan pada Pak Badri, karena kalau saya mempercayakan pada Mas Pulung, malah dia bermasalah secara ekonomi. Jadi saya kira
Pak Badri harus teruskan itu. Dan soal sosial, apalagi saya serahkan kepada Pak Bagong. Dan soal kesehatan, mari kita bicara baik, sudahlah. Kalau saling menyalahkan tidak akan selesai. Sudah sakit dikata-katain, malah itu menambah sakit. Lukanya di sini. Nah, kita harus edukasi bagaimana mayat COVID itu adalah bagian dari manusia yang kita jangan dipulosoro istilahnya. Maka kita harus menemukan tidak lagi menjaga nalar untuk jalan keluar, tapi saya kira mari kita bicara baik untuk menemukan jalan yang terbaik. Terima kasih Mas Pulung, silakan tutup dan kita harus menyiapkan karena besok kita akan wisuda dari lantai 5. Terima kasih Pak Suko untuk semuanya panelis, juga terima kasih banyak hari ini sudah bergabung di sini. Semoga apa yang kita lakukan di sini seperti yang dikatakan Pak Suko, kita sudah mulai berkata baik dan kita sudah bisa membagi sesuatu yang baik pada semua orang. Termasuk semoga keinginan dari Prof. Zainuddin, pemerintah bisa mendengarkan langsung dari ahli-ahlinya. Mungkin buku ini bisa suatu saat dikirim Pak ke pemerintahan, jadi mungkin Prof. Zainuddin bisa dikirim ke teman-temannya biar tahu ada penulis-penulis di situ Pak, ada Prof. Badri, ada Prof. Bagong, Prof. Joko, Pak Nasir dan sebagainya Pak. Gitu. Termasuk Pak Suko nulis Pak. Saya juga dikit tapi Pak. Perlu Mas Pulung untuk sang pemerintah dan mari kita jaga pemerintahan. Tapi saya mohon juga pemerintah juga jangan gegeran lah. Sudah mari kita rukun sama-sama. Nek panjenengan teori bandel itu kalau pemimpin gegeran bawah ikut arus. Jadi mari goyang, kita gitu. Itu ahli kerukunan itu Pak Badri. Turun. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Pak Joko. Terima kasih semua yang hadir. Terima kasih semua. Pak Rektor, terima kasih. Pak Suko, Pak Bagong. Kayaknya Pak Rektor harus menutup ini Mas. Nah ini harusnya Pak Rektor menutup. Nah ini kita tunggu ini kalam akhir dari Pak Rektor. Loh, kok saya? Jenengan Prof. Kan tadi buka. Menarik, jadi terima kasih, alhamdulillah berjalan lancar. Bagian dari kontribusi kita untuk memberikan banyak masukan. Dan yang terpenting tadi adalah juga memberikan optimisme untuk bangsa dan negara ini. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan, tentu harus kita lakukan. Menjaga optimisme itu menurut saya penting, karena sekali lagi optimisme menjadi bagian dari karakter yang harus kita dorong secara bersama-sama. Dan saya yakin para ahli, para ilmuwan, para peneliti adalah orang-orang yang jago untuk terus memelihara optimisme itu. Kemudian di berikutnya adalah bahwa sekali lagi kami sampaikan bahwa zaman sekarang adalah zaman nalar. Mereka yang tidak nalar tidak akan ketuman apa-apa. Kan? Jadi hanya mereka yang nalar aja yang akan, mereka yang nalar aja yang insya Allah akan selamatlah fiddin wa dunya wal akhirah. Kan? Jadi kalau ikut-ikutan nggak nalar, rasa-rasanya kita ngalang-alai virusnya sendiri. Kepada semuanya juga kami ingin sampaikan banyak terima kasih. Kami hanya ingin menyampaikan aja bahwa di dua sisi berkaitan dengan penanganan penyakit ini adalah ada yang namanya katanya Pak Pulung itu, ada sisi kuratifnya, ada sisi preventifnya, gitu Pak Pulung ya? Iya Pak. Sisi kuratifnya kita udah kewalahan, oleh karena itu tentu kita harus bergerak lebih ke arah yang di sisi preventif, sehingga semua nanti akan bisa berjalan dengan lebih seimbang dan semua akan bisa tertangani dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, tetap semangat, insya Allah kita akan tambah sehat, dan terus untuk menjadi rahmatan lil alamin, untuk kebaikan bersama, dan tentu untuk Indonesia yang lebih adil dan beradab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Rektor. Mari kita jaga nalar agar tidak ambiar. Matur nuwun Prof. Zainuddin. Matur nuwun Pak Bagong, Prof. Bagong, Pak Badri, Pak Joko juga, Pak Suko, dan juga Pak Pulung serta kawan-kawan yang lain untuk acara yang luar biasa hari ini. Sampai ketemu pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bagong.